Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia Radio Irsad, saya akan membacakan berita untuk hari ini, Rabu 21 Mei 2025. Sari berita penting. Warga Pematang Sulur geger. Polisi ditemukan tewas di dalam rumah. Berita kedua. Innova kecelakaan di Jalan Tol Bayung Lencir Tempino bawa BBM diduga langsir. Berita ketiga. Kartu Padang Juara, siswa kurang mampu dapat baju seragam gratis. Berita selengkapnya. Warga RT 26 Kelurahan Pematang Sulur, Kecamatan Telanepura, Kota Jambi digegerkan dengan penemuan mayat seorang anggota polisi pada hari Selasa tanggal 20 Mei 2025 sekitar pukul 13.00 Indonesia Barat atau jam 1 siang. Korban diketahui bernama Aibda Hindra, anggota Polres Muaro Jambi. Hardi, salah satu warga sekitar, mengatakan kejadian ini pertama kali diketahui oleh seorang kurir yang hendak mengantarkan paket ke rumah korban. Saat tidak mendapat jawaban dari dalam rumah, kurir tersebut mencoba mengintip melalui pintu yang tidak terkunci dan mendapati sosok mayat tergeletak di ruang tamu. Saat melihat ke dalam korban, kurir itu melihat ada sosok mayat tergeletak di ruang tamu, ujarnya. Kurir tersebut kemudian segera melaporkan temuannya kepada warga dan ketua RT setempat yang selanjutnya melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian. Sementara itu, Kanit Reskrim Polsek Telanepura Ibtu Suwando P. Gede membenarkan kejadian penemuan mayat anggota polisi Polres Muaro Jambi tersebut dan pihaknya sudah melakukan olah tempat kejadian perkara TKP. Tadi anggota sudah ke sana olah TKP. Di tubuh korban diduga ada tanda tindak pidana atau kekerasan di bagian kepala, katanya saat dikonfirmasi. Saat ini pihak keluarga korban meminta agar dilakukan autopsi guna mengetahui penyebab pasti kematian korban. Hingga kini berita dibuat pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan lebih lanjut. Sumber berita Jambi Update. Berita kedua. Sebuah kecelakaan terjadi di Jalan Tol Bayung Lencir Tempino. Peristiwa ini terjadi pada hari Selasa tanggal 20 Mei 2025 sekitar pukul 13.00 Indonesia Barat atau jam 1 siang. Peristiwa ini dengan cepat tersebar melalui media sosial. Dalam video itu terlihat satu unit mobil warna hitam yang sudah dalam kondisi terbalik di tengah jalan. Di sekitar mobil terlihat cairan berceceran. Belum diketahui cairan apa yang tumpah dari mobil tersebut. Kecelakaan Min di kilometer 14.800 Tol Bayung Tempino, kata suara pria merekam video tersebut. Suara pria itu kembali mengatakan bahwa mobil Toyota Kijang Innova itu terindikasi sedang mengangkut minyak. Ada tangki di dalam mobil. Kata dia, terlihat mobil naas itu Toyota Kijang Innova dengan nomor polisi BA1613BA. Terpisah Direktur Lalu Lintas Dirlantas Polda Jambi Kombes Pol Adi Beni Cahyono membenarkan kejadian tersebut. Hanya saja dia mengatakan bahwa peristiwa itu masuk wilayah hukum Polda Sumatera Selatan. Kilometer 14.800 masuk wilayah hukum Polda Sumsel, kata dia. Meski demikian, personel PJR dari Jambi tetap hadir untuk membantu proses evakuasi kendaraan yang mengalami kecelakaan tersebut. Menurut dia, kecelakaan terjadi karena ban belakang sebelah kanan pecah. Mobil tersebut berasal dari arah Bayung Lencir menuju Jambi. Ban belakang sebelah kanan pecah sehingga mobil oleng dan lepas kendali menyebabkan laka tunggal, kata Kombes Pol Adi Beni Cahyono. Dia menambahkan di dalam mobil tersebut ada 5 jerigen besar terisi bahan bakar minyak BBM. Sumber berita Jambi Independen. Berita ketiga. Pemerintah Kota Padang resmi meluncurkan Kartu Padang Juara. Ini merupakan program unggulan yang bertujuan meringankan beban pendidikan bagi siswa dari keluarga kurang mampu. Program ini mulai berlaku pada tahun ajaran baru 2025-2026.
dan menyasar siswa baru kelas 1 SD serta kelas 7 SMP di seluruh Kota Padang. Siswa SD, Madrasah kelas 1 SD, Madrasah Hidayah. Pagi Tribuner, hari ini Rabu tanggal 20. Visi ini bukan hanya sekedar slogan, visi ini adalah arah perjuangan kita bersama. Karena itu melalui kegiatan hari ini kita mengambil langkah besar dalam mewujudkan visi tersebut, dimulai dari sektor pendidikan yang fundamental, yaitu bidang pendidikan. Pertama, Kartu Padang Juara. Program Kartu Padang Juara adalah bentuk perhatian dan keberpihakan nyata dari pemerintah Kota Padang terhadap masyarakat yang kurang mampu, khusus kelas 1 dan kelas 1 SD, Madrasah Ibtidaiyah, dan SMP kelas 7 dan juga Madrasah Sanawiyah dari keluarga tidak mampu, agar mereka dapat menerima bantuan 6 setel pakaian seragam sekolah dan lembar kerja siswa secara gratis tahun 2025-2026 ini. Bantuan ini diberikan tepat saat penerimaan siswa baru. Tujuannya sangat jelas, mengurangi beban ekonomi masyarakat dan upaya nyata kita untuk menekan angka putus sekolah di Kota Padang. Kami juga ingin memastikan bahwa tidak ada satupun dari keluarga yang tergolong berasal dari DTKS dan masyarakat berpenghasilan rendah. Untuk tahun ini jumlah siswa penerima bantuan seragam sekolah sebanyak 17.710 orang dan penerima bantuan LKS 16.208 orang dengan total anggaran kurang lebih 19,6 miliar. Tak hanya sampai di situ, pemerintah Kota Padang juga memberikan beasiswa penuh bagi anak-anak kita yang telah lulus SMA atau SMK yang ingin melanjutkan ke pendidikan tinggi baik di dalam maupun di luar negeri melalui kerjasama dengan Yayasan Sampurna University. Dan alhamdulillah tahun 2025-2026 ini sebanyak 6 orang siswa kita dari 6 sekolah itu sudah berhasil melalui seleksi yang dilakukan oleh Sampurna University. Hadirin yang berbahagia, dalam rangka membentuk karakter dan kepribadian anak sejak dini, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bekerjasama dengan Dinas Kominfo juga menyelenggarakan lomba pembuatan video kreatif dengan tema 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Kegiatan ini memberikan ruang seluasnya bagi siswa SD dan SMP untuk berkreasi, berinovasi, dan menunjukkan bakatnya dalam bidang teknologi dan komunikasi. Alhamdulillah pemenang lomba ini juga akan kita umumkan pada kesempatan yang berbahagia ini. Selanjutnya kami informasikan juga bahwa dalam waktu dekat kita juga akan melaksanakan sistem penerimaan murid baru tahun ajaran 2025-2026. Ini sesuai dengan Permendikdasmen nomor 3 2025. Untuk SPMB tahun 2025-2026 ini jumlah sekolah dan daya tampung siswa SD dan SMP sebagai berikut. SD yang ikut sebanyak 268 sekolah dengan rombel 479 buah dengan total jumlah siswa 13.412 orang. SMP negeri 45 sekolah dengan rombel 325 buah dengan jumlah daya tampung 10.400. SMP swasta 23 sekolah dengan jumlah rombel 75 dengan daya tampung 2.400. Agar pelaksanaan SPMB berjalan dengan objektif, transparan, akuntabel, dan tanpa diskriminasi, maka sangat penting bagi seluruh pihak terkait untuk memiliki komitmen dan persepsi yang sama. Untuk itu, hari ini juga akan kita laksanakan deklarasi dan penandatanganan fakta integritas SPMB tahun ajaran 2025-2026 sebagai wujud kesungguhan kita dalam mewujudkan penerimaan siswa baru yang adil dan merata bagi seluruh anak-anak di Kota Padang. Hadirin yang saya hormati, demikian laporan ini kami sampaikan kepada Bapak Wali Kota berkenan memberikan arahan sekaligus meresmikan peluncuran Kartu Padang Juara. Semoga upaya kita dalam memajukan pendidikan dan membentuk generasi masa depan yang hebat dan berkarakter senantiasa mendapat ridho dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, kita ucapkan kepada. Melalui program ini setiap siswa penerima akan mendapatkan 6 setel pakaian sekolah dan lembar kerja siswa LKS secara gratis. Tak hanya itu, Pemkot Padang juga menyediakan beasiswa pendidikan luar negeri bagi lulusan SMA SMK yang lolos seleksi dan memenuhi kriteria tertentu. Program ini merupakan inisiatif Wali Kota Fadli Amran
dan Wakil Wali Kota Maigus Nasir yang dilaksanakan oleh Disdikbud Kota Padang. Kepala Dinas Pendidikan Yopi Krislova menyampaikan tujuan program ini adalah memutus tali kemiskinan melalui pemerataan akses pendidikan yang berkualitas dan inklusif. Anak-anak dari keluarga tidak mampu kini tidak perlu lagi mengkhawatirkan soal seragam dan baju kerja. Kami ingin semua anak di Kota Padang bisa bersekolah dengan tenang dan mendapatkan pendidikan yang layak, ujar Yopi Senin 19 Mei 2025. Pemko menjadwalkan peluncuran simbolis Kartu Padang Juara pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2025 di Aula Gedung Youth Center Bagindo Aziz Chan. Siswa dapat menggunakan kartu tersebut mulai tahun ajaran baru. Disdik menyalurkan kartu kepada siswa yang telah melalui proses pendataan serta verifikasi melalui kelurahan. Pemerintah merancang program ini sebagai solusi konkret keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi di awal tahun ajaran baru, seperti pembelian seragam dan kelengkapan sekolah. Selain itu, Pemko memberikan beasiswa luar negeri tanpa ikatan dinas serta kebebasan bagi penerima untuk menentukan masa depan mereka sendiri. Beasiswa ini bertujuan membuka peluang global dan mengangkat derajat keluarga penerima. Saat ini sudah ada 6 siswa yang dinyatakan lolos seleksi, tambah Yopi. Pemko terus menjalin kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi baik dalam maupun luar negeri untuk memperluas jangkauan program. Saat ini Pemko Padang tengah menjajaki peluang kerja sama pendidikan dengan universitas di Irlandia. Pada peluncuran nanti Pemko akan menggelar deklarasi dan menandatangani Fakta Integritas SPMB tahun 2025-2026. Ini sebagai bentuk komitmen seluruh pemangku kepentingan untuk menjamin proses penerimaan siswa baru yang adil, transparan, dan akuntabel sesuai dengan Permendikmen nomor 3 tahun 2025. Kartu Padang Juara dan penerima luar negeri, langkah strategis Pemko dalam membangun ekosistem pendidikan yang inklusif, berkeadilan, dan kompetitif. Pemko berharap dapat mencetak generasi unggul yang siap bersaing di tingkat nasional maupun internasional, meskipun berasal dari keluarga tidak mampu secara ekonomi. Sumber berita Top 1. Demikian berita untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.